Inilah Hot Topic, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak terhadap kita semua. Pemimpin Rusia dan Amerika pada akhirnya menemukan kesamaan frekuensi guna meredakan ketegangan global akibat perang proksi di Ukraina. Meski pengakhiran perang masih berproses alot, Donald Trump mampu menampilkan citra dirinya sebagai penentu dari kubu NATO dan Eropa. Sedangkan Vladimir Putin mengokohkan diri sebagai tokoh sentral pemimpin pihak yang menang dalam pertempuran di Ukraina. Putin menegaskan kesepakatan pengakhiran perang hanya bisa terjadi atas dasar realitas lapangan saat ini. Barat tidak bisa memaksakan dan mendikte kesepakatan akhir perang. Apakah itu gencatan senjata atau lainnya datang dari mereka dan tanpa syarat. Vladimir Putin mengambil inisiatif gencatan senjata bisa dimulai dari penghentian serangan terhadap target infrastruktur energi di kedua belah pihak. Donald Trump menerima opsi ini setelah sebelumnya berharap gencatan senjata bisa diterima Putin tanpa syarat. Mengenai persoalan teritorial, Donald Trump bisa memahami negosiasi mesti berdasarkan kenyataan terbaru bahwa Crimea dan Donbas sudah bergabung ke Federasi Rusia. Sementara Volodymyr Zelensky dan tokoh-tokoh Kiev selalu memberi syarat integritas teritorial Ukraina tidak bisa ditawar-tawar. Menurut mereka ini menjadi garis merah perundingan. Ukraina ingin Crimea dan Donbas kembali ke pangkuan mereka. Direktur program Klub Valda yang berbasis di Saint Petersburg, Ivan Dimovev, mencatat secara baik kontak pembicaraan via telepon antara Trump dan Putin sungguh-sungguh menandai pergeseran penyelesaian konflik Ukraina. Dari penggunaan senjata ke diplomasi, namun mengingat banyaknya masalah yang belum terselesaikan, hasil masih belum jelas dan kemunduran dapat terjadi kapan saja. Cacat dalam sistem keamanan Eropa ditandai sikap agresif para pemimpin Eropa yang menginginkan perang berlanjut akan terus membahayakan prospek normalisasi untuk waktu yang lama. Meskipun demikian, peluang untuk mencapai perdamaian masih terbuka lebar. Motivasi untuk memanfaatkan keadaan yang dibentuk oleh keunggulan Rusia dalam operasi militernya sejauh ini. Berikutnya ada faktor skenario potensial yang dapat terjadi bagi kedua belah pihak jika konflik berlanjut. Di antara hasil utama, kita dapat mencatat kesiapan Rusia untuk menggunakan kekuatan mereka mempertahankan kepentingannya di Eropa. Selama 3 dekade setelah berakhirnya Perang Dingin, kemampuan Moskow untuk melindungi kepentingan dengan menggunakan kekuatan militer seringkali diabaikan. Operasi militer khusus di Ukraina dan hasil-hasilnya mengakhiri kesalahpahaman ini. Hubungan keamanan dengan Barat telah menjadi begitu rumit, sehingga dari sudut pandang Rusia tampaknya tidak ada pilihan lain. Jelaslah penggunaan kekuatan dan konflik berskala besar di Eropa merupakan kemungkinan nyata. Karena itu, tuntutan dan kekhawatiran Moskow tidak dapat dikesampingkan dengan jaminan yang samar-samar. Rusia benar-benar bersedia menanggung kerugian yang signifikan dan mengambil risiko yang besar untuk mempertahankan kepentingan keamanan fundamentalnya. Rusia tidak bersedia mundur meskipun hal itu dapat menyelamatkan mukanya. Ancaman eksistensial bagi mereka adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan apapun. Di bidang diplomasi perlu dicatat, negara-negara non-Barat belum membentuk koalisi anti-Rusia yang besar. Blok Barat yang bersatu melawan Rusia telah gagal menarik pemain tambahan. Tiongkok, India, Brazil, Afrika Selatan, dan negara-negara lainnya di kelompok selatan telah menjauhkan diri dari kebijakan sanksi. Sementara bisnis di negara-negara ini waspada terhadap sanksi sekunder yang dapat dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Mereka pun berhati-hati untuk bekerja sama dengan Rusia dan menghindari sebisa mungkin penerapan tindakan anti-Rusia. Perdagangan dengan banyak negara di belahan bumi selatan telah melonjak. Negara-negara ini tidak mengambil sikap pro-Rusia atau membentuk front anti-Barat yang bersatu. Namun diskusi tentang diversifikasi keuangan global, perdagangan, dan lembaga politik telah memperoleh daya tarik yang cukup besar. Blok baru ekonomi BRIC Plus muncul dan menjadi alternatif. Pada akhirnya ketahanan koalisi Barat pun mulai goyah. Pemerintah Amerika yang baru tampaknya telah menyadari konflik telah mencapai jalan buntu dan telah mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengakhirinya. Di antara hasil diplomatik, kita dapat mencatat kemampuan Moskow untuk menahan eskalasi dukungan militer untuk Ukraina. Untuk jangka waktu yang lama, garis merah Rusia sering dilanggar karena berjuang untuk menghentikan peningkatan pasukan senjata ke Ukraina.
Pengiriman ini meningkat dengan sistem persenjataan menjadi lebih jauh dan mematikan. Perubahan dalam doktrin nuklir Rusia dalam penyebaran rudal jarak menengah baru dengan konfigurasi non-nuklir telah memberikan sinyal pencegahan penting terhadap potensi penggunaan massal rudal jelajah barat dan sistem persenjataan lainnya oleh Ukraina. Vladimir Putin telah memberi warning kekuatan barat lewat penembakan rudal balistik non-nuklir Oresnik ke Ukraina. Dampaknya sangat menggetarkan. Hasil penting lainnya adalah kemampuan untuk terlibat dalam konflik berskala besar dengan lawan yang telah menerima dukungan besar dalam bentuk senjata, intelijen, dan pendanaan. Industri pertahanan Rusia telah berhasil mempertahankan kecepatan dan skala operasi yang tinggi dengan cepat beradaptasi dengan tantangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi militer, termasuk produksi dan penggunaan pesawat nirawak. Pada saat yang sama, Moskow pada dasarnya mempertahankan pendekatan ekspedisi dalam tindakan militernya, menghindari mobilisasi yang ekstensif dan sebaliknya mengandalkan relawan militer dan tentara kontra. Kemampuan untuk melakukan operasi militer berskala besar dan berkelanjutan dengan tentara profesional, bukan tentara wajib militer, telah menjadi pencapaian sementara yang penting. Ketahanan ekonomi Rusia di tengah konfrontasinya dengan Barat kolektif juga patut dicatat. Integrasinya yang mendalam ke dalam jaringan global, ketergantungannya pada rantai pasokan Barat lembaga keuangan, kerangka peraturan telah menciptakan risiko yang signifikan mengingat potensi sanksi Barat berskala besar. Sanksi tersebut diberlakukan segera setelah dimulainya konflik dan telah meningkat sejak saat itu. Hampir semua jenis pembatasan telah digunakan terhadap Rusia, termasuk pemblokiran transaksi di sektor keuangan, kontrol ekspor, larangan impor, dan banyak lagi. Negara-negara sahabat yang bermitra dengan Rusia menghadapi resiko sanksi sekunder. Meskipun demikian, yang luar biasa, Rusia telah terhindar dari krisis keuangan atau ekonomi yang signifikan. Jelas ekonomi telah mengalami kerugian, kerusakan, dan ini dirasakan oleh warga Rusia. Namun Rusia mampu merestrukturisasi jaringan perdagangan, pasar, dan sumber impor dengan sangat cepat menurut standar historis. Selain ekonomi, sistem politik juga menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Lawan-lawan Moskow telah memperkirakan perubahan rezim yang cepat dan perpecahan di antara para elit. Tetapi tidak satupun dari itu yang terjadi. Baik musuh ideologis maupun pendukung radikal tidak mampu menggoyahkan sistem politik negara itu. Contoh nyata bisa dilihat dari suksesnya penyelenggaraan KTT BRICS Plus 2024 di kota Kazan. Ribuan diplomat dan delegasi berdatangan mengiringi puluhan kepala negara dan para menteri. Putin dan Rusia berhasil menunjukkan mereka sama sekali tidak terisolasi dan mengejutkan dunia atas soliditas blok baru ekonomi yang diinisiasi Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan ini. Sementara keterlibatan yang lebih ketat telah diberlakukan di tengah kondisi masa perang. Dan negara itu berhasil menghindari terjerumus ke dalam model totaliter yang diceritakan oleh kontrol yang berlebihan dan melemahkan semangat. Masyarakat telah menunjukkan ketahanan dalam kondisi ekstrim dan telah cepat beradaptasi setelah periode awal kebingungan. Biaya manusia yang tinggi dari tindakan militer, tantangan ekonomi termasuk inflasi, dan perubahan lainnya tidak menyebabkan proses integrasi yang besar. Sentimen publik mengenai konflik tersebut tetap beragam, tetap tidak memecah belah masyarakat secara kritis. Dalam istilah militer, beberapa hasil langsung dari operasi militer Rusia meliputi penipisan potensi militer Ukraina meskipun ada dukungan besar dari Barat, penahanan kemungkinan serangan balik dan kendali atas beberapa lokasi yang secara strategis penting. Tampaknya Moskow sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk melanjutkan permusuhan dan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk itu. Di sisi lain, mungkin tidak ada keuntungan militer dan politik substansial yang bisa diperoleh dengan memperpanjang konflik. Pertempuran yang berkelanjutan hanya akan masuk akal jika tuntutan utama Rusia yang awalnya ditetapkan selama negosiasi Istanbul pada tahun 2022 tidak dipenuhi. Namun pemerintah Amerika Serikat yang baru juga menyadari bahwa berlarut-larutnya konflik menimbulkan risiko yang sangat signifikan. Di luar kemungkinan serangan Rusia yang berkelanjutan, ada kekhawatiran tentang semakin menipisnya persediaan militer dan timbulnya biaya finansial yang sangat besar tanpa prospek yang jelas untuk mengalahkan Rusia. Pada akhirnya, hasil dan keterbatasan saat ini telah menciptakan insentif bagi Washington dan Moskow
untuk mempertimbangkan resolusi damai. Khususnya ketika kedua belah pihak masih memiliki sumber daya memadai untuk melanjutkan konflik. Para pemain di meja perundingan masing-masing memiliki posisi yang sangat kuat. Tidak ada pihak yang bernegosiasi dari posisi yang lemah. Masing-masing pihak memahami kepentingan mereka dan bersedia membahasnya. Sudah sangat lama sejak Rusia dan Amerika terlibat dalam negosiasi dengan pola pikir seperti itu. Mereka menyadari betul ada perbedaan-perbedaan besar menyangkut kepentingan nasional masing-masing. Trump sebagai politisi pragmatis melihat ada kesempatan dan peluang Amerika dan Rusia harus mempertahankan hubungan ke tingkat kenormalan yang kompetitif. Ini berbeda dengan rezim Joe Biden yang memutus total kontak diplomatik Washington dengan Moskow, tidak berkomunikasi dan mendekatkan dunia pada Perang Dunia Ketiga. Donald Trump berusaha mempersulit peluang perbedaan di antara dua raksasa ini, supaya tidak berubah menjadi konfrontasi bersenjata yang sangat berbahaya. Dalam konteks inilah, Trump ingin memposisikan diri Amerika sebagai penentu realitas di NATO. Tanpa Amerika, blok keamanan itu tidak ada apa-apanya di depan Rusia. Apalagi Ukraina, Kiev hanyalah proksi bagi NATO dan Uni Eropa dalam upayanya menghancurkan Rusia. Tribuners, pengakhiran perang Ukraina masih jauh dari kata selesai. Negosiasi akhir pekan ini akan dilanjutkan di Jeddah, Arab Saudi antara wakil Amerika dan Rusia. Sementara Uni Eropa dan Ukraina melihat perkembangan ini dengan perasaan dongkol dan mungkin sebagian marah. Apalagi sebelum Trump dan Putin berkomunikasi telepon, muncul rumor soal topik teritorial yang menerbitkan kekhawatiran Trump akan menjual Ukraina. Seperti biasa, Prancis dan Inggris menjadi pihak paling agresif mengorbankan permusuhan terhadap Rusia. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan penggelaran jet-jet tempur mereka yang mampu membawa rudal nuklir di dekat perbatasan Jerman. Inggris di pihak lain menyiapkan pasukan komandonya untuk diterjunkan ke Ukraina, selain mempercepat aliran senjata baru ke Kiev. Sementara Rusia menembak jatuh sejumlah drone-nya sendiri yang sedang terbang menuju target-target infrastruktur energi Ukraina. Drone itu lepas landas sebelum Putin dan Trump sepakat memulai gencatan senjata terhadap target energi Rusia dan Ukraina. 10 menit setelah pembicaraan dengan Trump berakhir, Putin menelepon Menteri Pertahanan Rusia dan kepala staf militernya agar serangan itu dibatalkan dengan segala cara. Ini adalah sebuah kisah epik yang diceritakan Steve Witkoff, utusan khusus Donald Trump sekaligus negosiasi utamanya dengan Rusia.